Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam suasana hati yang baik juga ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembelajaran kali ini, izinkan aku untuk perkenalkan diri dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mila. Teman-teman bisa memanggil aku dengan panggilan Teh Mila. Ya. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bersamai teman-teman dalam video pembelajaran terkait sistem persamaan linear. Ada teman-teman yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear? Nah, sistem persamaan linear itu adalah sistem persamaan sekumpulan persamaan linear di mana persamaan ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, antara persamaan yang satu dengan yang lainnya itu memiliki variabel yang sama dan variabelnya itu berpangkat satu atau kita sebut dengan linear. Sistem persamaan linear ini banyak banget loh kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar ataupun tidak. Nah, sistem persamaan linear yang akan kita bahas itu ada dua tipe, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di soal yang pertama, kita punya sistem persamaan linear dua variabel dengan narasinya sebagai berikut. Pak Rahman memiliki sekantong permen yang akan dibagikan kepada anak-anak. Jika setiap anak diberikan 2 permen, maka di dalam kantongnya masih tersisa 4 permen. Namun apabila setiap anaknya diberikan 3 permen, maka akan ada 2 anak yang tidak mendapatkan permen, dan 1 anak hanya dapat 2 permen saja. Jika X-nya menyatakan banyaknya permen, dan Y-nya menunjukkan banyaknya anak, maka sistem persamaan yang mewakili masalah tersebut adalah perhatikan teman-teman, di soal ini kita langsung diberikan variabelnya ya, yaitu X menyatakan banyak permen, dan Y itu menyatakan banyak anak. Nah, untuk permasalahan yang pertama, jika setiap anak diberikan 2 permen, masih sisa 4 permen. Berarti awalnya kan ada X permen nih, dibagikan kepada Y anak. Masing-masing anak itu dapat 2 permen dan masih sisa 4. Jadi untuk kalimat ini akan kita buat pemodelan matematikanya teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman perhatikan dulu ya di bagian samping sini. Misalkan aku punya 7/3. Berarti 7/3 ini kalau kita bagi hasilnya dapat 2. Bersisa ya, sisanya adalah 1. Nah, 7 ini dapat kita nyatakan sebagai apa? Sebagai 2-nya kita kalikan dengan 3, sisanya itu kita buat jadi tambah 1. Jadi 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 juga adalah 7. Begitu juga dengan kalimat yang ini teman-teman. Berarti X permen tadi kita bagikan ke sebanyak Y anak, berarti masing-masing dapat 2 permen dan masih bersisa 4. Berarti X ini bisa kita tuliskan bagaimana? Y-nya kita kalikan ke 2. 2 dikalikan dengan Y. 2 dikalikan dengan Y, sisanya kita buat tambah 4. Nah, karena X sama dengan 2Y tambah 4 itu belum ada jawabannya di opsi, maka kita coba pindahkan 4-nya ke kiri. Berarti X kurang 4 sama dengan 2Y. Maka yang permasalahan 1 ini kita sebut sebagai persamaan linear yang pertama. Kemudian yang kedua, X permen itu dibagikan kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya itu dapat 3 permen. Nah, tapi ada 2 anak yang gak dapat permen sama sekali. Dan 1 anak lainnya itu justru dapat 2 permen saja. Berarti kan ada X permen. Karena ada yang gak dapat, berarti gak mungkin dibaginya ke Y anak ya. Berarti karena ada 2 yang gak dapat, dibaginya berarti ke Y kurang 2. Tapi karena ada 1 anak yang dapatnya beda dari yang lain, maka kita asumsikan dulu anak ini gak dapat permen, gitu ya. Berarti dibagikannya ke 3 Y kurang 3 anak. Ya, karena ada 3 anak yang gak dapat. Jadi masing-masing akan dapat 3 permen
Sisanya berapa? Sisanya 2 permen yang punya anak tadi, yang kita anggap dia nggak dapat. Berarti kita dapat modelkan X per Y, itu adalah, X per Y kurang 3 ya teman-teman, maaf lupa. Karena dia dibagi dengan Y kurang 3. X per Y kurang 3, hasilnya adalah 3, masih bersisa 2. Berarti X-nya dapat kita nyatakan, Y kurang 3-nya kita kalikan ke 3, sisanya kita buat tambah 2. Berarti X-nya sama dengan kita kalikan 3-nya ke depan. Berarti 3 kali Y dikurangi 9 tambah 2. Berarti X-nya adalah 3Y, negatif 9 ditambah 2 adalah negatif 7. Karena X sama dengan 3Y kurang 7 itu belum ada jawabannya di opsi, maka kita coba pindah ruaskan min 7-nya. Di X tambah 7 sama dengan 3Y. Nah, kita perbaiki sedikit, tadi 9. Itu. Oke. Nah, sehingga akan kita dapatkan jawabannya, yaitu adalah X tambah X kurang 4 sama dengan 2Y, dan X tambah 7 sama dengan 3Y. Maka jawabannya adalah yang opsi E. Seperti itu teman-teman untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, agar sistem persamaan AX tambah BY kurang 3 Z sama dengan negatif 3, negatif 2X kurang BY tambah CZ sama dengan negatif 1, AX tambah 3Y kurang CZ sama dengan negatif 3, memiliki persamaan atau penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, Z sama dengan 2. Maka nilai dari A tambah B tambah C-nya adalah, di sini kan dia udah punya penyelesaiannya ya teman-teman ya, berarti kita tinggal substitusikan saja penyelesaiannya ke dalam sistem persamaan linearnya. Berarti kita punya di sini AX berarti A dikali 1 tambah B kali Y-nya min 1 kurang 3 kali Z-nya 2 sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 2 dikali 1 dikurang B dikali Y-nya negatif 1 ditambah C dikali Z-nya 2 sama dengan negatif 1. A-nya dikali 1 ditambah 3 dikali Y-nya negatif 1 dikurangi dengan C dikali 2 sama dengan negatif 3. Ini kita coba selesaikan dulu. Berarti kita dapat A kurang B kurang 6 sama dengan negatif 3. Persamaan 2-nya min 2 tambah B tambah 2C sama dengan negatif 1. Persamaan 3-nya A kurang 3 kurang 2C sama dengan negatif 3. Kemudian karena di ruas kirinya itu masih ada angka, maka kita coba pindahkan dia ke kanan. Berarti yang tersisa adalah persamaan satunya A kurang B sama dengan min 3 tambah 6 itu 3. Kemudian B tambah 2C sama dengan min 1 tambah 2 berarti adalah 1. Kemudian A kurangi 2C sama dengan min 3 ditambah 3 adalah 0. Seperti itu. Nah, persamaan ini kita namakan persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Selanjutnya, untuk sistem persamaan linear itu biasanya kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi di sini kita bisa eliminasi, teman-teman bisa bebas memilih ya untuk mengeliminasi yang mana. Kalau aku di sini mau eliminasi persamaan 2 dan 3 dulu. Nah, persamaan 2 dan 3, di 2 kita punya B tambah 2C sama dengan 1. Di 3 ada A kurang 2C sama dengan 0. Biar 2C-nya itu habis, maka eliminasinya kita tambahkan. Selanjutnya, kita akan punya di sini B ditambah A, kita bisa tuliskan A tambah B, begitu. Kemudian 2C-nya ditambah negatif C, berarti hasilnya 0, atau kita saling habis di sini. Kemudian 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Persamaannya ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi lagi persamaan yang mana? Nah, biar bisa ketemu salah satu variabelnya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan keempat ya. Empatnya tadi boleh kok kita pakai.
Berarti A kurang B sama dengan 3, A tambah B sama dengan 1. Kita eliminasi si B-nya berarti kita tambah. A tambah A 2A, B-nya berarti negatif B ditambah B itu habis. Selanjutnya 3-nya ditambah 1 hasilnya 4. Berarti A-nya 4 bagi 2, berarti jawabannya adalah 2. Oke, udah dapat nih satu variabelnya yaitu nilai A. Berarti selanjutnya kita cari yaitu variabel yang lain. Bisa B, bisa C. Dengan langkah substitusi. Misalkan kita mau substitusinya ke persamaan yang pertama nih. A kurang B sama dengan 3. A-nya 2 dikurangi B hasilnya 3. Berarti min B sama dengan 3 kurang 2. Min B-nya berarti adalah 1. Berarti B-nya sama dengan negatif 1. Kemudian untuk mencari nilai C, bisa kita substitusikan ke persamaan 3. A kurang 2C sama dengan 0. A-nya 2 kurang 2C sama dengan 0. Min 2C sama dengan min 2. Berarti C-nya sama dengan 1. Sehingga akan kita dapatkan A tambah B tambah C. A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 1. Berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu. Didapat A tambah B tambah C-nya 2, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikut ini agak berbeda tipe ya dari dua soal yang awal tadi. Kalau yang awal tadi langsung nampak variabelnya, kalau ini dia bentuknya adalah 1 per X dengan 1 per Y dan 1 per Z. Diketahui sistem persamaan linear 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 2, 2 per Y tambah 1 per Z sama dengan negatif 3, 1 per X kurang 1 per Z sama dengan 2. Nah, sistem persamaan linear itu kan teman-teman adalah variabel berpangkat 1. Sedangkan di sini kan variabelnya bukan berpangkat 1 ya, X, Y, Z-nya ya, kalau dia letaknya di bawah. Berarti biar dia berpangkat 1, kita lakukan yang namanya pemisalan. Jadi kita misalkan di sini 1 per X itu kita ganti jadi A, 1 per Y kita ganti jadi B, 1 per Z kita ganti jadi C. Maka akan kita punyai 1 per X tambah 1 per Y, berarti A ditambah C sama dengan 2, 2 per Y, nah 2 per Y ini kan adalah 2 kali 1 per Y, berarti 2 dikali B, atau kita bisa tulis 2B. Berarti 2B ditambah C sama dengan negatif 3, 1 per X berarti A dikurang C sama dengan 2. Oke, karena tidak ada yang bermasalah, angkanya udah di kanan semua, kita namakan ini persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, langkah pertamanya sama seperti yang cara di nomor 2 tadi ya teman-teman, kita lakukan eliminasi dan substitusi. Misal nih kita mau eliminasi dulu persamaan 2 dan 3. Ya, atau Mila mah eliminasinya persamaan 2 dan 3 mulu. Ya bebas ya teman-teman, bisa sesuai dengan kehendak teman-teman pengen eliminasi yang mana dulu. Asalkan ada variabelnya yang tereliminasi ya. Di persamaan 2 kita punya 2B tambah C sama dengan negatif 3, A kurang C sama dengan 2. Nah, di sini kan yang mungkin kita eliminasi itu adalah yang C ya, berarti kita tambah 2B tambah A, kita bisa tulis A tambah 2B. C ditambah negatif C itu berarti adalah 0, kita buat saling habis di sini. Kemudian min 3 ditambah 2 berarti min 1. Persamaan yang ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi satu kali lagi. Ya, yang kita eliminasi mungkin di sini adalah persamaan yang satu dengan yang mana ya kira-kira ya yang bisa kita eliminasi dulu. Kita eliminasi yang di bagian persamaan
ke 1 dengan 4 bisa. Maaf teman-teman. Ternyata di sini ada kekeliruan sedikit ya. Ini A tambah 1 per Y itu adalah B. Ya. Maksudnya tadi tidak ketemu ya. Berarti kita bisa eliminasi persamaan 1 dan 4. Karena kebetulan dua-duanya sama-sama ada A dan B. Berarti A tambah B sama dengan 2. A tambah 2B sama dengan negatif 1. Kita eliminasi untuk yang nilai dari A-nya dulu ya. Mungkin ya, kita kurangi. Berarti A dikurang A itu kan akan habis. Ya. B dikurangi 2B, berarti kita akan dapatkan min B sama dengan 2 dikurangi min 1, berarti dapat 3. Sehingga kita akan peroleh nilai dari B-nya adalah negatif 3. Kemudian dapat B-nya min 3, kita bisa lakukan substitusi. Substitusi B-nya mungkin kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya, yaitu A tambah B itu sama dengan 2. Berarti A ditambah min 3 sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, ini kan masih baru dapat A sama B ya teman-teman ya. C-nya kan kita belum dapat nih, berarti kita cari nilai C-nya lagi. Di C berarti kita bisa substitusikan mungkin ke persamaan yang ketiga. Ya. A kurang C sama dengan 2, berarti A-nya langsung kita ganti 5 ya. A-nya langsung kita ganti dengan 5. A-nya ganti 5 dikurangi C hasilnya 2. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan C. Berarti dapat C-nya sama dengan 3. Nah, teman-teman, ini itu baru nilainya si A, B, dan C. Ya. A-nya 5, B-nya negatif 3, kemudian C-nya adalah 3. Sedangkan ditanya adalah nilai X tambah Y tambah Z. Maka kita lakukan, ya, kita kembalikan lagi dia ke bentuk semula, bentuk semulanya. Ya, di mana si A itu adalah 1 per X, si B itu adalah 1 per Y, si C itu adalah 1 per Z. Nah, kita buat di sini. 1 per X itu tadi adalah A, berarti 1 per X adalah nilainya 5. Maka X nilainya adalah 1 per 5. Kemudian 1 per Y itu sama dengan nilainya adalah negatif 3. Maka 1 per Y tadi nilainya adalah B ya. Kita perlahan dulu. 1 per Y tadi nilainya adalah B. Oke. 1 per Y sama dengan B. Berarti kita akan punya 1 per Y-nya sama dengan B itu min 3. Berarti Y-nya adalah min 1 per 3. Terakhir untuk 1 per Z itu nilainya adalah C. Berarti 1 per Z tadi kita dapat C-nya 3. Berarti Z-nya adalah 1 per 3. Sehingga kalau ditanyakan X tambah Y tambah Z, berarti 1 per 5 ditambah Y-nya 1 per 3, ditambah Z-nya juga 1 per 3, maka hasilnya adalah 1 per 5. Jadi kita dapat ini adalah 1 per 5. Karena min 1 per 3 dengan 1 per 3-nya saling habis. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi kita sudah membahas 3 soal terkait sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Ya. Jadi di sistem persamaan linear itu masih kita gunakan caranya eliminasi dan substitusi. Kalau substitusi saja bagaimana? Itu juga bisa ya, tergantung dengan kondisi soalnya seperti apa. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi hari ini kita cukupkan dulu. Jangan lupa untuk diulang kembali di rumah, dipelajari kembali,
dan latihan lagi secara mandiri, baik untuk soal yang sama atau soal-soal yang baru. Seperti itu ya. Oke, dari aku cukup. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf. Kemudian untuk materinya apabila ada kurang aku juga mohon maaf ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.